Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sejahtera. Halo Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Nabila Puspita Syahlarani, biasa dipanggil Nabila. Tanggal lahir saya yaitu 13 April 2003. Umur saya saat ini adalah 22 tahun. Saya tinggal di kota Semarang. Saya merupakan lulusan dari Universitas Semarang, Fakultas Teknologi dan Informasi, dengan prodi Sistem Informasi. Saya lulus tahun 2025 bulan Agustus tanggal 27 dengan IPK 3,55. Lalu motivasi dan komitmen saya yaitu yang pertama, saya sangat antusias untuk bergabung dalam program pemagangan nasional Kemenaker RI Batch 2 di Telkom Indonesia. Motivasi terbesar saya mendaftar program pemagangan ini adalah karena saya ingin mendapatkan pengalaman profesional yang nyata di industri telekomunikasi dan teknologi, sesuai dengan apa yang telah saya pelajari sesuai perkuliahan saya. Dan Telkom Indonesia sebagai Digital Telecommunication Company terdepan merupakan tempat yang terbaik untuk mendapatkan pengalaman profesional yang nyata. Mengaplikasikan dan mengasah kemampuan saya di lingkungan kerja yang inovatif, serta di sini juga saya akan belajar tentang bagaimana layanan digital dikelola dengan standar tinggi dan inovasi yang berkelanjutan. Saya pun berkomitmen untuk mengikuti program ini dengan sungguh-sungguh, memberikan kontribusi terbaik saya pada proyek-proyek strategis Telkom, serta siap untuk disiplin menghadapi tantangan dan target pekerjaan yang diberikan. Bagi saya, program ini bukan hanya tentang menambah pengalaman, tetapi juga kesempatan untuk membangun fondasi karir saya di dunia teknologi. Saya juga berkomitmen penuh untuk mendedikasikan waktu dan energi saya selama program. Belajar secepat mungkin dari para profesional terbaik dan memberikan impact positif melalui pemikiran dan kinerja saya yang proaktif. Untuk kegiatan yang sedang saya lakukan saat ini adalah saat ini saya sedang bekerja di sebuah bengkel mobil ternama di daerah Semarang. Di perusahaan tersebut, divisi saya yaitu Sales Advisor, di mana saya menangani masalah pengaduan customer, membuat laporannya, lalu melakukan penawaran dan penjualan barang juga, serta menjadi jembatan antara customer dengan para mekaniknya. Kebetulan, di perusahaan tersebut menggunakan sistem saling membackup. Oleh karena itu, saya tidak hanya menjadi sales advisor, tetapi juga bisa mengoperasikan bagian kasir maupun di bagian gudangnya. Lalu, selain bekerja, di sisa waktu luang saya juga membantu menjalankan bisnis orang tua saya, yaitu usaha catering, di mana saya membantu menangani bagian administrasi keuangannya, pembukuan, hingga pada tahap akhir yaitu bagian pengajuan nota ke beberapa instansi tersebut. Lalu untuk memastikan pengetahuan dan keterampilan saya tetap up to date dengan tren industri terbaru, terkadang saya juga membaca beberapa artikel dan juga jurnal-jurnal terbaru tentang teknologi dan komunikasi di beberapa platform pembelajaran seperti di Google Scholar dan di Sinta. Lalu saya memiliki 3 proyek yang paling menarik menurut saya. Yang pertama yaitu merupakan proyek paling menarik yaitu TA saya atau tugas akhir yang pernah saya kerjakan yaitu mengenai audit sistem informasi menggunakan COVID 2019 pada Web Human Capital Management atau HCM di PT Telkom Akses Divisi Fiber Academy Singapura. Peran saya di sana yaitu sebagai peneliti sekaligus analisis sistem dengan durasi kurang lebih 4-5 bulan. Lalu tahap yang dilakukan yaitu mengidentifikasi proses-proses pada domain COVID, melakukan wawancara dan observasi kepada pihak terkait, mengumpulkan data dan melakukan gap analysis, menilai tingkat kapabilitas proses, menyusun rekomendasi serta perbaikan untuk standar COVID. Kendala yang dihadapi yaitu adalah keterbatasan data dan jadwal wawancara dengan divisi terkait. Solusi yang saya miliki yaitu melakukan penjadwalan ulang secara fleksibel, memperluas sumber data, serta melakukan cross-check antar dokumen untuk memastikan validitas analisis. Lalu saya mendapatkan hasil, hasilnya menyusun laporan analisis tingkat kapabilitas proses HCM, serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk peningkatan layanan. Perasaan saya setelah TA saya selesai yaitu, saya sangat berkesan karena memberikan pengalaman langsung dalam menggunakan framework profesional dan berinteraksi dengan pihak perusahaan serta semakin menguatkan minat saya terhadap audit sistem informasi dan manajemen TI. Lalu, proyek menarik saya kedua yaitu adalah saat saya seminar KP atau kerja praktek. Di sana saya mengolah dan menata ulang data desain Canva yang sebelumnya saya buat di saat saya KKN. Di proyek ini, saya mengadaptasi kembali berbagai infografis dan materi edukasi menjadi konten yang lebih profesional dan selaras dengan standar visual yang ada.
Saya melakukan redesign, penyesuaian layout, hingga membuat template baru untuk kebutuhan dokumentasi dan pelatihan internal. Dari proyek ini, saya belajar bagaimana menyajikan informasi secara visual yang efektif, rapi, dan bermanfaat bagi tim. Lalu, proyek saya yang menurut saya paling menarik adalah di saat saya KKN. Dan alhamdulillah, dari pembukuan Canva dan saat saya membuat website, saya mendapatkan juara 2 dalam kelompok saya. Perasaan saya setelah melakukan proyek ini, saya sangat berkesan karena saya memberikan pengalaman kepada banyak masyarakat. Lalu saya semakin yakin kalau saya bisa menggunakan aplikasi Canva dengan sangat baik. Dan juga mendesain ulang websitenya dengan baik. Lalu yang terakhir yaitu tools yang biasa saya gunakan dengan tingkat kemampuan saya, yaitu tentu saja Microsoft Office, yaitu Word, Excel, dan PowerPoint, yaitu dengan nilai 10/10, lalu aplikasi Canva yaitu dengan nilai 10/10, lalu ada aplikasi Figma yaitu 9/10, ada juga aplikasi dari Visual Studio Code atau VS Code dengan nilai 7/10, lalu ada MySQL atau database dasar yaitu 7/10, lalu ada aplikasi Wix Website Editor dengan nilai 7/10, lalu ada aplikasi ngrok dengan 7/10, lalu ada GitHub 7/10, dan aplikasi Odoo 7/10. Sekian video resume interview dari saya. Apabila ada salah kata maupun ucapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.